Baik, sudah terlihat ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaih, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kemudahan serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian rutin kita di matan An-Nazmul Bayyin fil Fiqhil Muta'ayyin karangan Syekh Abdul Fida Amir Bahjat hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai pada bait yang ke-15, tepatnya tentang apa saja yang dilarang bagi orang-orang yang berhadas kecil di bait yang ke-15. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke bait yang selanjutnya, yaitu bait 16, 17, 18 serta bait 19 yang pada bait-bait ini beliau mencantumkan semua hal yang wajib terkait, semua hal yang wajib yang perlu kita ketahui tentang syariat mandi atau dengan at-taharah bagian yang kedua, yaitu mandi. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita murojaah terlebih dahulu. Kami minta bantuan Ananda Abdullah untuk membacakan baitnya dari pertama sampai bait yang ke-19. Ya. Silahkan Ananda Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazmul Bayyin al-Fiqhul Muta'ayyin. بحمد ربي الذي يردي بعبده خيرا يفقه أبتدي ثم صلاة الله مع سلامي على النبي معلم الأحكام وبعد فالفقه على قسمين فرض كفاية وفرض عين فهاك في ثانيهما منظومة وجيزة واضحة مفهومة باب الطهارة وفصل في الوضوء فيه الشروط ثم ما يفترض النية العقل مع الإسلام ماء طهور من سوى الحرام إزالة المانع من وصوله وهكذا الخارج من سبيله والفرض غسل الوجه واليدين مسح لرأس غسل كالرجلين والفم والأنف من الوجه جعلا والأذن من رأسك ترتيب ولا واجبه تسمية مع غسل كفين من قيام نوم ليل ينقضه الخارج من سبيلي كالنجس الكثير لا القليل ومس فرج دبرا أو قبلا بيده ولمس أنثى رجلا وعكسه بشهوة كالأكل بلحم إبل وزوال العقل وغسل ميت وموجبات غسل ولا تسأل سوى الثقات ويمنع المحدث مس المصحف ومن طواف وصلاة فاعرف فصل وفرض غسل عن عزاله بلذة للمني وانتقاله حيض النفاس وكذا الإسلام والوقت والموت وقل حرام مكس الذي يلزمه في المسجد
كذا تلاوة كتاب الصمد وفرضه تعميم جسمه بما والشرط والواجب كالوضوء هما. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Ananda Abdullah yang telah membacakan dari bait yang pertama, sekalian kita murojaah sampai ke bait yang ke-19. Adapun bait yang merupakan kajian kita pada pagi hari ini adalah bait yang ke-16 sampai ke bait 19 insyaallah. Hanya 4 bait insyaallah, tetapi 4 bait itu telah merangkum semua hal yang wajib yang harusnya kita ketahui terkait fikih mandi. Baik, qala an-nadhimu hafizahullah, faslun wa fardul ghusli an inzalihi. Pasal wa fardul ghusli, dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah an inzalihi biladzatin lil mani. Yang pertama yang harus kita ketahui apa saja yang mewajibkan mandi, yaitu keluarnya mani disertai dengan rasa nikmat. Ya. Faslun wa fardul ghusli an inzalihi biladzatin lil mani wa intiqalihi. Itu yang pertama. Wa intiqalihi, yang kedua adalah berpindahnya mani. Jadi belum keluar tetapi berpindah. Itu juga mewajibkan mandi. Saya terjemahkan dahulu bait-baitnya. Kemudian kata beliau, haid bin nifasin wa kadzal islamu. Yang ketiga adalah haid yang mewajibkan mandi. Yang keempat adalah nifas. Yang kelima adalah wa kadzal islamu. Dan begitu juga al-islam, kata beliau. Maksudnya adalah orang kafir masuk Islam harus mandi. Kemudian yang keenam, wal wat'u, yaitu berhubungan suami istri. Wal mautu, yang ketujuh, kematian. Maksudnya seseorang jika telah meninggal dunia maka wajib dimandikan. Ya, bukan wajib mandi mayatnya, tetapi wajib dimandikan. Nah, itu 7 hal. Kemudian di bait selanjutnya beliau melanjutkan waqul haramu. Orang-orang yang mengalami salah satu dari 7 hal ini yang mewajibkan mandi, qul haramu. Haram bagi mereka, katakan kepada dia, haram bagi mereka apa saja yang haram. Muqtul ladzi yalzamuhu fil masjidi. Berdiam diri di masjid. Itu haram bagi orang yang junub. Ya. Orang yang junub atau yang mengalami salah satu dari 7 hal yang beliau sebutkan ini adalah haram berdiam diri di masjid. Wa kadza tilawatu kitabis samadi, dan begitu juga membaca kitabis samadi. Kitab As-Samad artinya adalah kitabullah. As-Samad salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 4 bait yang merupakan dalil atau landasan kajian kita pada pagi hari ini. Untuk memudahkan, saya akan tampilkan slide yang kedua untuk memudahkan kita mengingat apa saja yang diwajibkan sembari kita menjelaskan hal-hal yang perlu kita jelaskan. Baik. Pada bait yang beliau tadi mengatakan faslun wa fardul ghusli an inzalihi biladzatin lil maniyyi wa intiqalihi. Pasal hal-hal yang mewajibkan mandi junub. Apa saja? Yang pertama yang beliau sebutkan adalah keluarnya mani disertai nikmat. Faslun
wa fardul ghusli an inzalihi bilazzatin lil maniyyi wa intiqalihi. Jadi yang mewajibkan mandi ikhwati fillah yang pertama yang perlu kita ketahui atau setiap muslim ketahui adalah bahwa jika terjadi keluarnya mani disertai dengan rasa nikmat, maka itu mewajibkan mandi. Itu yang pertama. Secara global, yang keluar dari seorang manusia yang balik itu ada 3. Ada 4. Yang pertama adalah air seni atau yang disebut dengan al-baul. Yang kedua adalah al-mazi. Yang ketiga adalah al-wadi. Dan yang keempat adalah al-mani. Ya, ini berlaku baik pria maupun wanita. 4 hal ini yang keluar dari kubulnya. Maka dari keempat hal ini yang mewajibkan mandi adalah yang satu saja ini, yaitu al-mani. Apa itu mani? Mani itu adalah sebuah cairan yang berwarna jernih, pekat, atau as-sa'il al-ghalid al-abyad. Jadi berwarna putih, sa'il berbentuk cairan, al-ghalid yang agak kental, yang memiliki khas bau tersendiri, yang orang-orang balik insya Allah sudah mengetahuinya. Maka jika dia keluar dari seorang anak manusia yang sudah balik, dalam keadaan disertai dengan rasa nikmat setelah keluarnya itu, maka itu mewajibkan mandi. Ya, maka itu mewajibkan mandi. Tentu saja hal itu disertai, tentu saja itu terjadi saat orang itu dalam keadaan sadar. Ya, keluarnya mani disertai nikmat ini, al-qaid dengan disertai rasa nikmat ini, itu jika terjadi dalam keadaan sadar. Adapun jika keluar mani dalam keadaan tidak sadar, misalnya dalam keadaan tidur, kemudian setelah bangun dia mendapati pada dirinya ada mani yang keluar, maka dia ingat atau tidak ingat adanya rasa nikmat itu, atau ada mimpi, dia ingat atau tidak ingat, maka harus tetap mandi. Maka kaidah yang mengikat pada hal yang mewajibkan mandi yang pertama ini adalah jika dia dalam keadaan sadar. Ya, keluarnya mani dalam keadaan disertai dengan nikmat. Ada kondisi-kondisi di mana seorang anak manusia atau seorang laki-laki bisa mengeluarkan mani tapi tidak disertai dengan rasa nikmat itu biasanya ghaliban yakunu indal marad, ya. Biasanya terjadi pada saat kondisi orang itu tidak dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit atau ada penyakit. Tapi secara umum, maka keluarnya mani dalam keadaan sadar dari seorang yang balik itu disertai dengan al-ladzah. Inilah yang mewajibkan mandi yang pertama. Sedangkan jika dia seseorang sedang tidur kemudian mendapati ada basah dan dia yakin bahwa itu adalah mani, maka dia juga wajib mandi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suil, ya, ditanya tentang seseorang laki-laki yajidul balal, ya, mendapati ada basah pada saat dia bangun tidur, wala yadhkur ihtilaman, dan dia tidak ingat apakah dia tadi malam bermimpi atau tidak, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala yaghtasil, dia harus mandi. Rawahu Ahmad. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang mewajibkan mandi adalah al-intiqal, wa intiqalihi, kata beliau. Apa maksudnya al-intiqal? Yaitu berpindahnya mani dari tempatnya semula ke tempat yang lain, walaupun belum terjadi inzal, belum terjadi keluarnya mani dari kemaluan. Ya, dia sudah berpindah dan terjadi inqidha'u syahwah, kata Syekh Amir Bahjat hafizahullah dalam syarahnya. Inqidha'u syahwah, terjadi pelampiasan syahwat dan biasanya dibarengi oleh rasa lemah setelah itu. Maka jika hal ini terjadi baik dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan,
maka ini juga mewajibkan mandi walaupun belum terjadi keluarnya mani. Maninya belum keluar, tapi berpindah dari tempat asalnya. Wantiqalihi. Ya. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah haid. Ya, haid ini khusus dialami oleh para wanita yang biasa datang sekali dalam sebulan. Yang masing-masing wanita punya kebiasaan mereka masing-masing. Ada yang di awal bulan, ada yang di akhir bulan, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Maka itu adalah kembali kepada kebiasaan wanita itu masing-masing. Dan itu penjelasannya tentu pada bab haid dan pada kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang haid. Yang perlu kita ketahui pada kajian ini adalah bahwa haid itu merupakan hal yang ketiga yang mewajibkan mandi junub. Ada perbedaan pendapat para ulama apakah yang mewajibkan mandi junub itu apakah peristiwa haidnya atau peristiwa sucinya. Itu ada pembahasan tersendiri di bab tersebut. Kita tidak perlu masuk ke pembahasan itu. Yang perlu kita ketahui di kajian kita ini adalah bahwa yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Ya, biasanya 40 hari setelah melahirkan. Dan ada yang mengatakan 40 hari itu adalah al-haddul aqsa, ya, hari terbanyak yang disebut seorang wanita dalam keadaan nifas. Ada yang lebih cepat, ada yang 30 hari dan seterusnya. Itu masing-masing kondisi wanita berbeda-beda. Tapi yang perlu kita ketahui dalam kajian ini bahwa nifas dia merupakan hal yang keempat yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kelima adalah wakazal islamu, kata beliau, dan begitu juga Islam. Maksudnya, jika seseorang masuk Islam, maka wajib orang tersebut mandi. Ya, masuk Islam wajib seseorang yang mau masuk Islam itu melakukan mandi. Jadi orang kafir yang mau masuk Islam sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib saat itu untuk mandi dahulu. Ya, hal itu berdasarkan dalil yang kita sampai dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau ada beberapa orang sahabat mendatangi beliau untuk menyatakan keislaman mereka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mandi terlebih dahulu. Ya. Wal amru lil wahid minal ummah amrun likulli man syaraka fil was. Dan perintah Nabi kepada sebagian atau seseorang dari umat ini dalam hal apapun dalam syariat ini, maka itu juga adalah perintah bagi semua umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak perlu kita menunggu sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa setiap kali ada orang masuk Islam di zaman Nabi SAW itu beliau perintahkan mandi. Itu tidak perlu. Ya. Kalau kita sudah mendapati dalil bahwa Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk sebuah perintah, maka amrun liwahidin minal ummah amrun likulli man syaraka fil was. Jadi yang kelima ini adalah masuk Islam, wa kadzal islamu. Yang selanjutnya yang 1 2 3 4 5 yang ke-6 adalah al-wad'u, berhubungan badan. Ya. Berhubungan badan walaupun belum terjadi inzal, ini juga mewajibkan mandi. Ya. Al-wad'u. Dan yang terakhir adalah al-mautu, yaitu kematian. Maksudnya adalah jika seseorang muslim meninggal dunia, maka wajib untuk dia dimandikan. Kewajibannya adalah kepada orang yang ada di dekatnya atau dari keluarga yang terdekatnya, kemudian tetangganya dan seterusnya. Dan dia adalah fardu kifayah. Ya, itu adalah 7 hal yang merupakan hal-hal yang mewajibkan mandi jika terjadi pada salah satunya pada diri seseorang. Kemudian beliau melanjutkan
di bait selanjutnya setelah beliau menyebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi, wal maut wal wat'u wal mautu wa qul haramu. Katakanlah wa qul haramu muqtul ladzi yalzamuhu fil masjidi. Pada potongan bait yang terakhir ini beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang sedang berjunub atau dalam keadaan hadas akbar itu diharamkan baginya semua yang diharamkan apa yang diharamkan orang-orang yang berhadas kecil pada pertemuan yang lalu. Ditambah dua hal ini secara khusus. Ditambah dua hal ini secara khusus. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Apa saja itu? Kita ulangi. Yang pertama adalah masul mushaf, tawaf, dan sholat. Ya. Ini semua hal ini, tiga hal ini diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Juga diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Jadi kalau hadas kecil saja diharamkan menyentuh mushaf, tawaf, dan sholat, apalagi yang berhadas besar. Kemudian pada bab ini, beliau menambahkan yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, dua hal, ditambah dari tiga hal yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah muqtul ladzi yalzamuhu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Orang yang berjunub tidak boleh berdiam diri di masjid, kecuali kalau dia hanya ingin lewat saja. Ya, ingin lewat, walaupun para ulama juga memakruhkan, ya, sebagian para ulama memakruhkan orang yang hanya melewati masjid dari pintu kanan ke pintu kiri. Dia cuma lewat, tidak sholat di dalamnya dan tidak ngapa-ngapain, cuma lewat saja. Tapi kalau terpaksa, maka tidak mengapa. Orang yang junub boleh lewat di masjid. Dan hal itu ditegaskan dalam sebuah ayat. Illa abiri sabilin. Ya, kecuali melewati masjid. Tetapi untuk al-muqthu, berdiam diri di masjid, orang yang junub tidak boleh. Tidak boleh. Ya, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa dia kemudian sudah berwudu, ya, berwudu terlebih dahulu, misalnya belum sempat mandi, kemudian dia mau mendengarkan juga taklim yang diadakan di masjid, maka kalau dia mau mau berdiam diri, hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Tetapi yang lebih aman adalah dia tidak berdiam diri di masjid dalam keadaan junub. Ini khusus yang junub dengan sebab-sebab yang lain. Tetapi khusus untuk junub yang disebabkan oleh haid dan nifas, maka ini tidak boleh sama sekali berdiam diri di masjid berdasarkan dalil-dalil yang ada. Itu yang pertama. Muqtul ladzi yalzamuhu fil masjid. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang berjunub yang kedua adalah tilawatu kitabis somadi, membaca Al-Quran. Jadi kalau yang hadas kecil menyentuh Al-Quran yang tidak boleh. Tetapi kalau membaca Al-Quran tanpa menyentuh itu boleh bagi orang yang berhadas kecil. Adapun orang yang berhadas besar, orang yang dalam keadaan junub, membaca Al-Quran bagaimanapun caranya, tanpa melihat atau dengan menghafal dan seterusnya, tidak boleh sama sekali. Ya, jangankan menyentuh, membacanya saja tidak boleh bagi orang yang berhadas besar. Baik, itu yang merupakan kajian kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita tidak berpanjang lebar, kita hanya membatasi setiap kajian itu 3 atau 5 bait saja, karena memang kita persingkat supaya apa yang kita pelajari dapat kita ingat dan kita amalkan. Dan insya Allah ini adalah pertemuan ketiga, berarti 12 kali pertemuan lagi kita akan menyelesaikan semua hal yang wajib tentang fikih yang harus diketahui oleh setiap muslim. Itu saja yang kita dapat sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf dari keterbatasan ilmu yang ada pada kami. Di layar kami sudah diingatkan sekitar 9 menit lagi Zoom ini akan tersuspend karena satu dan lain hal. Ini yang kami dapat
sampaikan pada pertemuan yang penuh berkah ini insyaallah. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selebihnya kami kembalikan kepada Ustadz Alir untuk melanjutkan kajian kita. Tafadhol. Ya, karena ya, jazakallah khairan Ustaz, pada Ustaz Jayadi. Alhamdulillah kajian kita sudah berlangsung, dan tadi alhamdulillah Zoom-nya ini sudah dibeli sebenarnya, cuma memang baru direspon sama penjualnya. Nah, cuma ini mau diproses katanya lagi karena nggak dipakai, karena sedang dipakai jadi belum bisa diproses. Mungkin tidak apa-apa. Alhamdulillah kita juga sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin untuk pertemuan pagi ini tidak ada tanya jawab dulu Ustaz ya. La ba'sa insyaallah. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan, masih di jam yang sama dan insyaallah di link yang sama juga. Jazakallahu khairan katsiran kepada para peserta yang telah mengikuti kajian dari pagi hari ini, dan insyaallah yang belum mendaftar ke grup, sebentar Ana akan share grup ininya. Atau di sini sudah masuk ke grup semua ya? Grup kajian fikih Depok. Ada yang masih belum masuk? Mungkin Ananda Abdullah yang belum masuk. Nanti beliau bisa dimasukkan nomornya nanti insya Allah. Oh ya. Ya. Baik, kalau begitu mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Masya Allah. Syukran Ustaz Sobar sudah ikut hadir. Ini salah satu dari guru kita juga ini. Masya Allah. Jazakallah khairan. Wa'alaikum. Ana izin pamit ya. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz Alir.